Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sedaya-sedaya para hadirin jamaah Masjid Al-Khazmar, jamaah majelis SMS ingkang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Haji Zamrani Mahsun, wabil khusus Bapak Haji Munir, wabil khusus sedayanipun ingkang rawuh wonten ing dalem menika, mugi-mugi angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam hari ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimishqi. Insyaallah pada pertemuan yang mulia ini akan kita kaji babu haqqiz zauji ala imraatihi. Bab yang menerangkan tentang haknya seorang suami atau kewajiban-kewajibannya istri kepada suaminya. Ini perlu saya bahas karena zaman semakin akhir ini saya lihat semakin banyak yang kurang memperhatikan ini. Entah karena kebanyakan perempuan itu mungkin tidak mendengar hadis-hadisnya Rasulullah, entah karena belum dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering melihat betapa seorang istri itu tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan hak-hak kewajibannya dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Ya, dalam satu sisi juga banyak seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya. Akan tetapi pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan kaji babu haqqiz zauji ala imraatihi. Bab yang menerangkan haknya seorang suami, kewajibannya seorang istri. Kewajibannya istri kepada suami itu apa aja? Ini sering zaman semakin akhir ini semakin diabaikan. Apalagi kita sering lihat konten-konten di YouTube yang tidak mendidik, tidak memberi contoh yang baik sebagai perempuan yang solehah, tidak lagi berbau atau jauh dari ajaran Rasulullah. Ya, kita sebenarnya miris itu akan memberi contoh sebenarnya, walaupun konten itu terkadang sekedar hiburan, tapi secara tidak langsung ada pelajaran. Untuk itu insyaallah kita akan kaji bersama bagaimana Al-Quran dan baginda Nabi, hadis-hadis di dalam hadisnya menjelaskan, memberikan tuntunan seharusnya seorang istri itu bagaimana, kewajibannya apa, seharusnya seorang istri yang solehah itu bagaimana. Ini ya, ini sedang membahas seorang istri dulu, okay. Nanti juga pada kesempatan yang lain bisa kita bahas kewajibannya seorang suami. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menerangkan, mengambil sebuah ayat babu haqqiz zauji ala imraatihi. Bab ini menerangkan hak-haknya seorang suami yang harus dipenuhi istri, artinya kewajiban istri kepada suaminya. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim
Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Apa gitu? Coba. Gampang ini, ya. Nah, kalau mix satu ini aja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 Allah memberikan ketetapan. Siapakah pemimpin dalam rumah tangga? Apakah istri, apakah suami? Para rawuh, pemimpin dalam rumah tangga kalian istri apa suami? Temenan. Mencurigakan. Itu ya. Ya, kan adanya kan suami takut istri. Ya kan? Nah, ini para rawuh yang akan kita kaji ya. Ini tidak sedang mau dalam rangka menghakimi, tidak, tapi memberikan tuntunan. Ayo kita dengarkan bagaimana tuntunan Al-Qur'an, bagaimana tuntunan baginda Nabi, kewajiban seorang istri kepada suaminya, agar kalian menjadi seorang istri yang solehah, yang akan kembali kepada mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-Qur'an menerangkan pemimpin dalam rumah tangga itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, menguasai, musallatuna, memimpin, menguasai, mengendalikan 'alan nisa'i atas istri-istrinya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Sebab apa yang Allah anugerahkan kepada laki-laki satu sama lain. Jadi laki-laki itu lebih memiliki keutamaan yang diberikan oleh Allah melebihi perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, sebab karena apa yang dinafkahkan oleh laki-laki kepada seorang istri. Gitu ya. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin, qawwamun, penanggung jawab, pemimpin perempuan. Sebab apa laki-laki dipilih oleh Allah menjadi pemimpin atas perempuan dalam rumah tangga? Karena satu, karena Allah memberikan kelebihan laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan. Yang kedua, karena yang bertanggung jawab memberi nafkah adalah laki-laki. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Jadi dalam ayat ini menunjukkan laki-laki itu Allah ciptakan lebih daripada perempuan. Baik di dalam lebih utama, laki-laki itu lebih utama dari perempuan dalam ayat ini. Dari segi kesempurnaan akalnya, dari segi kebagusan di dalam mengaturnya, dari segi kekuatan tenaganya di dalam amal maupun di dalam taat, itu ya. Ya, jadi laki-laki itu lebih sempurna dalam segi akalnya, lebih sempurna di dalam manajemennya. Makanya Nabi itu sifatnya apa? Tabligh, fatonah, amanah. Ya kan? Apalagi? Sidik. Itu semuanya dimiliki laki-laki. Nabi itu semuanya laki-laki, nggak ada nabi perempuan. Itu menunjukkan laki-laki Allah lah angkat lebih tinggi. Saksi di dalam masalah persidangan hakim, dua laki-laki, satu laki-laki, itu kalau mau diganti perempuan harus dua, berarti lebih tinggi laki-laki. Ada lagi, ada wali di dalam pernikahan itu ayah atau saudara laki-laki, tidak bisa ibu atau saudara perempuan. Ada lagi, ada, gitu ya. Imam, ya, imam di dalam sholat, perempuan boleh diimami oleh laki-laki, tapi laki-laki tidak boleh diimami oleh perempuan. Itu semua Allah tinggikan laki-laki, memang, gitu ya. Di dalam masalah sholat yang wajib Jumat, laki-laki juga, bukan perempuan. Di dalam masalah taat, laki-laki bisa puasa sebulan penuh tanpa ada berhenti. Perempuan bisa jadi puasa sebulan penuh rata-rata terhalang sama haid, jadi nggak penuh. Gimana membuatkan?
Laki-laki bisa sholat 40 hari berturut-turut berjamaah, perempuan belum tentu karena ketabrak sama haid. Itu dari segi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan secara kepada laki-laki memang sudah bawaan. Ada juga kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki yang sifatnya itu tidak bawaan, artinya tanggungan atau kasbi, yaitu apa? Nafkah. Nafkah itu Allah bebankan kepada laki-laki. Mau kaya raya seperti apa itu perempuan, kewajiban nafkahnya tetap sama laki-laki. Betul Pak Badan? Mau semiskin apapun itu laki-laki, nafkah tetap wajib, mahar tetap wajib. Laras Pak Badan. Itu adalah ketinggian kedudukan, ketinggian atau kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Makanya jangan ngiri perempuan ada penuntutan persamaan gender. Ini Allah yang memerintahkan, ini Allah yang mengatur. Kalau Allah sudah yang mengatur, maka pastilah itu yang terbaik. Karena pola pikir kita itu cenderung terbatas, bahkan sangat terbatas. Kalau pikiran kita tabrakan dengan Al-Quran, sudahlah pasti Al-Quran yang dimenangkan. Karena pikiran kita itu sangat terbatas. Sementara kebenaran Al-Quran itu mutlak. Karena Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan, atas istrinya. Sebab ada dua kurang lebihnya. Yang pertama, Allah berikan kelebihan secara penciptaannya, yaitu tadi sudah kita kupas satu persatu. Yang kedua, Allah memberikan tanggungan juga, yaitu nafkah itu wajibnya kepada laki-laki. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau seumpama laki-lakinya miskin, istrinya yang kaya, apa berarti sekarang dia yang menjadi tuan rumahnya, pemimpinnya? Enggak, tetap sekaya-kayanya. Saya jawab, sekaya-kayanya perempuan tidak menggugurkan wajibnya nafkah seorang suami. Yang pertama, sekaya-kayanya perempuan tidak kemudian nafkah wajib atas perempuan. Semiskin-miskinnya laki-laki tetap kena wajib nafkah, yaitu 1 mud kalau Imam Syafi'i. Semiskin-miskinnya seorang suami, dia tetap kalau mau menikah harus membayar mahar. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Lah kalau kamu ada kaum perempuan yang ngiri, mau disamakan, ya samakan juga kamu seperti itu. Bisa nggak kamu puasa sebulan penuh tidak ada bolongnya? Bisa nggak kamu juga memberi mahar atau memberi nafkah? Kan jadi rancau. Begini memang sudah aturan Allah, maka tidak ada yang terbaik kecuali sami'na wa ata'na, kita ikuti undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fassolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Fassolihatu, maka orang perempuan-perempuan yang solihah, yang manut, yang solihah itu bagaimana? Qanitatun, yaitu perempuan-perempuan yang taat kepada suaminya. Al-Quran menjelaskan perempuan solihah itu bagaimana sih? Apakah yang rajin sholat siang malam, siang sholat sunnah banyak, malam pasti qiyamul lail, ditambah kalau siang puasa membaca Al-Quran berjuz-juz, seperti itukah? Apa kata Al-Quran? Fassolihatu qanitatun. Perempuan solehah adalah qanitatun, perempuan yang patuh kepada suaminya. Jadi standar utamanya adalah patuh kepada suaminya. Jadi sholatnya semalam penuh, puasanya nggak pernah bolong, siap puasa Senin Kamis terus katakanlah, tapi dia nggak qanitatun, tidak patuh kepada suaminya, sementara tidak dalam maksiat kepada Allah, maka dia tidak dikatakan solihah. Ya, ini sekali lagi saya terangkan, tidak sedang di dalam menghakimi, tetapi bagaimana kita itu supaya tahu tuntunan-tuntunan yang Allah berikan kepada kalian, wahai kaum Hawa. Zaman semakin akhir, semakin banyak yang tidak mengindahkan ini oleh beberapa faktor. Di antara faktor terbesarnya mungkin karena tidak tahu. Ya kan? Kita husnudon aja. Di antara faktor terbesarnya karena tidak tahu. Andai kata tahu, belum tentunya insya Allah akan nurut sama perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidatun lil ghaibi.
Kemudian perempuan solehah itu di samping dia yang patuh kepada suaminya, juga perempuan yang bisa menjaga lil ghaibi, terhadap perkara yang gaib, menjaga dirinya maupun menjaga harta suaminya, maupun menjaga rahasia suaminya, maupun menjaga aib suaminya. Menjaga dirinya artinya menjaga farjinya ketika suaminya tidak ada. Menjaga harta suaminya itu sudah juga harus. Menjaga rahasia atau aib suaminya itu juga harus. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Bima hafidallah, oleh sebab perkara yang Allah jaga kepadanya, atau sebab perkara yang Allah perintahkan kepada dia untuk menjaga semua itu. Ai bihifdillahi iyyahunna bil amri ala hifdil ghaib, yaitu dengan menjaganya Allah kepada perempuan dengan memerintahkan untuk menjaga perkara-perkara gaib tadi. Perkara gaib yaitu diantaranya tadi menjaga dirinya, yaitu farjinya dari selain suaminya, menjaga hartanya suaminya, tidak memberikan harta kepada orang lain yang suaminya tidak menghendakinya, tidak kemudian menjaga rahasia atau aib-aibnya suaminya. Itu Al-Quran mengatakan begitu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengangkat sebuah hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi wa lam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun alaih. Gitu ya. Ya, nanti insya Allah saya sportif. Ini katakanlah untuk perempuan dulu yang seolah-olah dihabisi, bahkan padahal tidak menghabisi ya, tetapi memberitahu begini loh tuntunan Al-Quran, begini loh tuntunan baginda Nabi. Saya husnudzon kalian yang mungkin kurang di dalam menghormat kepada suami, di dalam taat kepada suami, mungkin karena belum tahu. Begitu ya. Insya Allah kalau sudah tahu, insya Allah akan lebih baik lagi. Begini loh tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu, dalam sebuah hadis yang sahih baginda Nabi mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, ketika seorang suami memanggil istrinya, ila firashihi, ke kamarnya, falam ta'tihi, kemudian si istri tidak mendatanginya. Ke kamar itu ya tentunya sudah jelas maksudnya ngapa gitu ya. Masa ke kamar mau makan, ya kan enggak juga, ya kan? Intinya kan ya itu kedua. Lalu ke kamar mau main catur ya enggak juga lah, kan ke kamar pastinya apalah gitu ya, ya kan? Seorang suami ketika memanggil istri ke kamarnya, yaitu untuk ritual khusus, ya kan, ritual suami istri, ya nyambut gawe lah, ibadah, qiyamul lail, ya kan? Falam ta'tihi, kemudian tidak datang seorang suami tadi, seorang istri tadi, fabata ghadbana 'alaiha, akhirnya seorang suami itu tidur dalam keadaan ya dongkol hatinya, kesel, marah, kecewa hatinya sama suami, sama istrinya tadi. Apa kata baginda Nabi? La'anatha al malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat akan melaknat itu perempuan sampai pagi. Sepanjang malam mendapat laknat para malaikat. Padahal malaikat itu jauh lebih banyak daripada manusia. Karena dalam sebuah hadis, ma min maudhi'i qadamin fis sama illa wa fihi malaikatun yasjud. Tidak ada sejengkal pun di langit tempat kosong kecuali di situ ada malaikatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada apa-apanya jumlah manusia yang 6 miliar atau 5 miliar ini dengan jumlah malaikat. Itu dikatakan kalau seorang istri dipanggil suaminya, kemudian tidak mendatanginya ke kamarnya, kemudian tidak mendatanginya, dipanggil dalam maksudnya suami sedang memiliki hajat kepadanya, kemudian ia tidak mendatanginya, apa kata baginda Nabi? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun alaih. Maka malaikat akan melaknatnya, jamak, menggunakan kata jamak, sampai pagi. Bukan sampai pagi sebenarnya, sampai suaminya ridho. Karena dalam riwayat lain sampai suaminya ridho. Ini sebenarnya sangat mengerikan gitu ya. Betapa takutlah kepada Allah, wahai para kaum Hawa. Wahai para kaum Hawa, takutlah kepada Allah. Ingat kita itu diciptakan untuk apa? Ya. Kalau kamu menuntut
suami tidak memberi nafkah, yaitu keliru memang. Tapi nafkah itu ada solusinya, yaitu ketika suami tidak memberi nafkah masih bisa jadi hutang. Kemudian masih bisa kamu bersabar kalau kamu itu punya uang sendiri. Atau masih kalau tidak mau juga bersabar, kamu masih bisa merofa, mengangkat ke hakim untuk fasakh setelah memenuhi syarat fikih. Tapi kalau suami berhajat kepada kamu, langsung, jika kamu tidak mendatanginya, yang akan diperingatkan oleh baginda Nabi langsung la'anat hal malaikatu. Seperti tidak ada toleransi, gitu ya. Karena memang nyatanya begitu. Suami itu ketika sudah datang hajatnya itu untuk menahannya itu sangat sulit. Berbeda dengan perempuan. Walaupun dikatakan syahwatnya perempuan lebih besar daripada laki-laki, tapi malunya perempuan itu lebih tinggi juga. Jadi dengan sebanding. Dan ketika sedang datang hajat, perempuan itu mampu menahan, kalau laki-laki tidak. Buktinya hadisnya seperti ini. Ulama mengomentari, ada yang komentar seperti itu. Bukan komentar saya ini, kita komentar ulama ya. Ini yang pertama. Wa fi riwayatin idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Dalam riwayat lain, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha. Ketika seorang perempuan tidur dalam keadaan menghajar, enggan. Artinya firos, perempuan ketika sudah dinikah itu kan sudah milik suami. Sebenarnya nikah itu muawadhah. Muawadhah itu jual beli. Cuma kalau jual beli B itu kan muawadhah mahdhah. Kalau nikah itu muawadhah ghairu mahdhah, yang tidak murni. Tapi sebenarnya itu akad. Suami itu untuk mendapatkan kamu sudah bayar, yaitu sudah memberikan mahar. Mahar itu sebagai iwatnya kalau dalam jual beli itu. Artinya haknya itu sekarang sudah milik suami, bukan milik kamu. Haknya ketika sudah diakati dengan ijab qabul dan diberikan maharnya itu sudah milik suami. Selama tidak di dalam maksiat kepada Allah. Ya, kalau di dalam maksiat kepada Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk siapapun itu, mau suami, mau presiden, mau raja, selama fi maksiatil khaliqi, di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam riwayat lain, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha. Ketika semalaman seorang istri itu menghajar firas, tidurnya suaminya, artinya tidak mau disentuh suaminya, haknya suaminya tidak dia berikan, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya sampai masuk waktu pagi. Ini riwayat lain. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Dalam riwayat yang lain bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Ma min rajulin yad'u imra'atahu, tidak seorang suami memanggil istrinya ila firashiha, ke tempat tidurnya, yaitu ketika sedang berhajat, fata'ba alaihi, kemudian si perempuan tadi menolaknya tanpa ada udzur, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha, kecuali segala macam sesuatu yang ada di langit akan murka kepada perempuan tersebut, hatta yardo anha, sampai suami tadi memberi ridho kepadanya. Maka ingat-ingatlah wahai kaum Hawa, yang sudah solehah masya Allah istiqomahlah, yang kurang perbaikilah, yang belum tahu mari kita ngaji. Tidak ada tuntunan yang lebih baik, yang lebih mulia selain tuntunannya Allah dan tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbeda dengan tuntunannya Allah dan tuntunannya Rasulullah, yang menentang dengan tuntunannya Allah dan tuntunannya Rasulullah, yakinlah itu adalah hawa nafsu, itu adalah bisikan syaitan, itu adalah perkara yang akan menjerumuskanmu ke api neraka. Wa'am itu ya yang pertama. Jadi di sini ada hadis yang sangat memberikan baginda Nabi seolah-olah seperti sudah faham, sudah diterawang. Banyak sebagian dari perempuan yang model seperti itu, maka perlu diingatkan.
supaya kembali kepada rel-rel yang sebenarnya. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anha aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi wa la ta'dan fi baitihi illa bi'idnihi, muttafaqun alaih. Juga dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan, antasuma, untuk mengerjakan puasa, wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi, sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya seorang suami. Wala ta'dan fi baitihi illa bi'idnihi, dan tidak diperkenankan seorang istri memberikan izin laki-laki lain untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan izin seorang suami. Ini tuntunan Rasulullah. Maka hati kalau iman sama Allah sama Rasulullah tidak akan ada kebencian dengan hadis ini. Seenggak enak-enaknya kalau ada keterangan yang katakanlah tidak sepemikiran dengan hati kita, maka seorang yang mukmin yang beriman jawabannya apa? Amanna billah wa rasulillah. Ya sudah, amanna billah, saya iman dengan Allah dan Rasulullah, dengan syariatnya semuanya. Mau berat atau enggak berat, mau terima enggak terima, kalau itu syariatnya Allah kita terima. Gitu ya. Jadi dalam hadis dikatakan tidak halal seorang perempuan melakukan ibadah puasa walaupun puasa fardu, walaupun puasa qadha, walaupun puasa nadar, sementara masih bisa dikerjakan di hari lain. Sementara di situ suaminya ada, tidak sedang pergi, kecuali dengan seizin suami. Jadi tidak diperkenankan seorang perempuan melakukan ibadah puasa hatta puasa fardu, sementara di situ sedang ada suaminya, kecuali dengan seizin suami. Kenapa seperti itu? Ya karena barangkali suami sedang berhajat kepada istrinya, jadi merasa sungkan atau enggan karena si istri sedang berpuasa. Begitu ya. Wala ta'dan fi baitihi illa bi'idnihi, dan tidak diperkenankan seorang istri memberikan izin masuk laki-laki di rumahnya kecuali dengan seizin suami. Nah, makanya kalau suami lagi nggak ada di rumah, jangan dibuka ruang tamu. Kalau tamunya perempuan nggak apa-apa, kalau tamunya laki-laki nggak bisa. Itu bukan tuntunan Rasulullah, ya begitu seharusnya. Hatta mahram ini yang agak berat. Kalau di sarahnya lirojulin mahromin au ghairihi, hatta mahramnya sendiri ini agak berat sebenarnya. Tapi memang begitu perintahnya. Hatta mahramnya sendiri kalau suaminya tidak memberi izin, tidak diperkenanan masuk. Ini agak berat kalau yang mahram itu ya. Kecuali hutangnya si istri itu sudah masuk bulan Sya'ban, kalau nggak dikodok sekarang mau kapan lagi? Nah itu nggak apa-apa, kan sudah habis waktunya memang, gitu ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Ali Talq ibnu Ali radhiyallahu anhu. Wa an Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis yang lain, nggih. Idza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi faltatihi wa in kana 'ala tanur, gitu ya. Hadis yang selanjutnya, idza da'a ar-rajulu zaujatahu, ketika seorang suami memanggil istrinya, lihajatihi, untuk hajatnya suaminya. Ya sebenarnya hajatnya berdua kan, itu juga kedua-duanya enak kan? Apa salah satu?
Ya kalau normal artinya kedua-duanya normal. Kalau salah satu berarti ada yang kurang komunikasi atau ada yang kenapa kan gitu ya. Idza da'ar rajulu zaujatahu li hajatihi. Ya. Ketika seorang suami memanggil seorang istri atas hajatnya seorang suami gitu ya. Artinya mafhum ya, bisa dipahami ya. Artinya yaitu maksudnya falta'tihi wa in kanat ala tanur, maka hendaklah seorang istri itu, seorang perempuan itu mendatanginya walaupun dia sedang berada di tanur, di tungku kompor, sedang masak. Masak itu kan artinya sebuah pekerjaan yang lazimnya dikerjakan perempuan, yang pertama. Yang kedua, masak itu lazimnya tidak bisa ditinggal karena potensi gosong, potensi begini begitu kan. Artinya seharusnya tidak ditinggal. Itu pun kata Rasulullah, idza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'alan tanur. Jikalau seorang suami memanggil seorang istri atas hajatnya, maka hendaklah mendatanginya itu istri tersebut walaupun dia sedang ada di dalam dapur, yang mana lazimnya dapur itu kalau sedang masak nggak bisa ditinggal. Itu pun perintahnya bagi Nabi, hendaklah matikan kemudian datangi. Jadi kesimpulan hadis-hadis ini itu bagaimana? Surgamu itu ada di suamimu. Ya sholat harus, puasa harus, tapi nggak ada artinya puasa sholatmu jikalau engkau itu tidak taat, tidak patuh kepada suamimu selama tidak di dalam maksiat. Begitu, gitu ya. Ini hadis ini semua tadi ketika yang memanggil adalah seorang suami, ya. Kadang istri itu sedang haid. Apakah ketika sedang haid kemudian suaminya memanggil dilarang juga? Wajib datang juga atau tidak? Ya. Wa dhahiru umumil hadits hurmatun tinaiha min firasiha walau haidan. Dalam Dalilul Falihin dikatakan dhahirnya hadis, walaupun istri sedang haid, ketika suami datang untuk hajatnya, maka tidak diperkenankan juga untuk menolaknya. Akan tetapi ingat, artinya ketika sedang haid itu kan tetap tidak boleh hubungan suami istrinya, kan nggak boleh. Tapi kan yang lain-lain masih banyak, masih diperbolehkan, ya kan? Maka tidak benar juga ketika perempuan sedang haid kemudian secara total tidak mau memenuhi panggilan seorang suami. Silahkan kamu menolak wahai para istri ketika sedang haid, menolaknya ketika diajak wate atau hubungan intimnya. Tetapi istimta'at yang lain, ya kan, masih sangat banyak. Dan itu hukumnya juga tidak boleh ditolak. Jadi nggak bisa beralasan sedang haid kemudian total, nggak bisa. Itu juga tidak dibenarkan, begitu ya. Nah sekarang dibalik, kalau yang punya hajat perempuan, laki-lakinya malah enggak. Apakah laki-laki wajib mendatanginya atau tidak? Ya kan, kok maunya laki-laki terus, perempuannya enggak ditimbang-timbang dalam hal ini. Ulama mengatakan, wa qala al-Qurtubi amma law da'adil mar'atu zawjaha fa aba fala itsma 'alaihi ma lam yaksid bil imtina al-madarrata laha fayahrumu hina idin. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, adapun ketika yang memanggil adalah istrinya karena istrinya sedang berhajat, yaitu hajat itu, kemudian suaminya tidak memenuhi panggilan atau ajakan si istri, apakah si suami juga mendapatkan dosa sebagaimana istri ketika tidak memenuhi ajakan suami akan berdosa, dosa besar tadi? Jawaban ulama tidak. Kalau istri yang punya hajat, suaminya kebetulan tidak bisa memenuhinya, tidak dapat dosa. Selama, apa kata ulama, malam yaksid bil imtina al madarrata laha. Selama dia memang menolak itu bukan karena untuk memberikan madarat kepada perempuan tersebut. Katakanlah dia memang dalam tujuan itu untuk memberi madarat. Memberi madarat itu begini, ditolak enggak, dikasih nafkah batin enggak, itu berarti kan memberikan madarat. Nah ini ada beberapa perbedaan. Kalau si istri itu, kalau seorang suami itu, kenapa ketika istri memanggil atas hajatnya kemudian dia tidak memenuhi, tidak berdosa selama tidak ada tujuan untuk memadorotinya? Kenapa begitu?
Karena memang setelannya itu berbeda. Laki-laki itu kalau kerisnya itu belum bangun itu nggak bisa. Jadi dia kalau tidak sedang mood itu belum tentu bangun, makanya tidak bisa. Tapi kalau perempuan kan nggak ada kerisnya, yang penting sudah selesai, ya kan? Yang penting kan siap tok, ya kan? Ibarat menengai juga jadi kan begitu, ya kan? Jadi ada banyak perbedaan. Makanya laki-laki itu kalau sedang tidak siap bisa jadi karena itu ya memang nggak bisa kalau sedang tidak siap. Kalau perempuan kan siap sedia, emang cetakannya siap sedia, diem aja sudah nggak apa-apa kan, sudah jadi kan begitu. Itu kan memang pabrikannya berbeda. Itu ulama mengatakan begitu. Juga perbedaan yang lain, yang memberi mahar itu kan suami, maka sang pemiliknya adalah suami. Maka sewajarnya ketika sang pemilik yang memanggil, yang dimiliki untuk mendatanginya, bukan yang memiliki yang diperintah untuk mendatanginya. Itu ulama juga menerangkan begitu. Wa aidan faqat la yanshad fi waqti du'aiha lahu fala yantashir. Juga terkadang laki-laki pas saat itu lagi sedang tidak mood, maka ketika laki-laki tidak mood itu kan kerisnya kan tidur. Kalau tidur bangunnya belum tentu bangun, kalau sudah bangun tidurnya juga sulit kan begitu. Ini intinya ada memang perbedaan settingan begitu ya. Jadi memang beda, Allah menciptakannya berbeda. Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Dalam sebuah hadis lagi rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dalam sebuah hadis lain lagi baginda Nabi mengatakan lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin. Andaikan aku itu memerintahkan seseorang hamba untuk bersujud kepada hamba lain, kepada makhluk lain, la amartul mar'ata, sungguh yang pertama kali akan saya perintahkan untuk bersujud adalah seorang istri kepada suaminya. Andaikan aku perkenankan seorang hamba bersujud kepada makhluk, sungguh yang pertama kali aku perintahkan untuk bersujud adalah seorang istri bersujud kepada suaminya. Akan tetapi tidak ada diperkenankan manusia sujud kepada makhluk. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan dan kehormatan seorang suami. Dan suami itu nggak nuntut macam-macam, ya, nggak nuntut apa-apa. Suami itu cuma nuntut kamu patuhi, kamu hargai, selesai. Ya nggak? Ada yang nuntut lain-lain macam-macam. Suami itu paling senang sudah dipatuhi, dihargai, harga dirinya, sudah selesai. Itu toh, nggak ada nuntut macam-macam lain lagi. Beda kalau perempuan, tuntutannya banyak. Begitu nggak? Jaringan para suami, tuntutannya banyak kan membuatan. Ala kulli hal, intinya kan dalam hadis ini sedang menerangkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya seorang istri kepada suami. Ya jadi jangan ada yang tersinggung. Tapi bukalah hati. Ini semua yang saya ucapkan bukan ucapan saya hanya menyampaikan. Ini semua adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan yang mukminah, perempuan yang salihah, perempuan yang baik hendaknya mendengarkan bagi kata-katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Ini kenapa sampai seperti itu ya? Karena betapa tingginya haknya seorang suami atas istrinya yang harus dipenuhi oleh istrinya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata Ummi Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, siapapun perempuannya, matat, dia meninggal, wa zawjuha anha radin, kemudian seorang suaminya meridhoinya, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk surga. Siapapun perempuannya
Berarti ini mbuh rajin sholatnya, mbuh gak rajin sholatnya, siapapun perempuannya, yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan dilakukan, wis. Ayyuma mra'atin, siapapun perempuannya, matat, dia meninggal, walaupun dohirnya dia punya dosa banyak, karena hadisnya seperti itu. Jadi kunci surganya dia itu ridho suami. Kunci surganya seorang istri itu ridhonya suami. Apa kata baginda Nabi? Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin. Siapapun perempuannya meninggal sementara suaminya meridainya, dakhalatil jannah, maka akan masuk surga. Kalau laki-laki belum, Pak. Laki-laki punya ibadah banyak, punya amal sedekah besar, qiyamul lail istiqomah, Senin Kemisnya rajin. Begitu meninggal dihisab pahalanya lebih banyak daripada dosanya, mau masuk surga. Di-stop sama malaikat. Siapa yang nyetop? Keluarga sama anaknya, istri sama anaknya top. Istri seperti itu, mau masuk surga di-stop sama suaminya? Enggak. Kalau suami mau masuk surga masih di-stop sama istrinya. Dulu dididik enggak? Dinasihati enggak? Dikasih makan halal enggak? Anaknya dulu dididik agama napa mboten? Itu nanti ditanyakan. Kalau ternyata sebab suaminya diam, akhirnya istrinya membuka aurat, sebab suaminya diam, istrinya memakan barang haram sehingga harus masuk neraka, maka suaminya pun akan keseret. Tapi kalau suami yang katakanlah naudzubillah yang gak rajin sholat atau maksiatnya banyak, sementara istrinya solehah patuh kepada suaminya, istri mau masuk surga nggak ada diseret dulu nunggu suaminya, nggak ada. Itu tanggung jawab suami. Jadi tanggung jawab suami itu seperti di dunia iya, di akhirat juga ke bawah. Makanya haknya sangat tinggi. Makanya Rasulullah katakan ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa perempuannya meninggal sementara suaminya ridho, maka akan masuk surga. Juga hadis tadi, andai kata aku perkenankan seorang itu boleh sujud kepada makhluk, maka sungguh pertama kali yang akan aku perintahkan sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Karena itu tanggung jawab suami itu enggak di dunia toh, di akhirat mau masuk surga enak-enak, karena ibadahnya dia rajin, puasanya rajin, qiyamulnya rajin, sedekahnya besar. Dikir-dikirnya ketika meninggal dihisab, sudah ahlil yamin, sudah masuk surga, stop dulu sama istri anaknya. Istri begitu enggak, mau masuk, hatta suaminya katakanlah di neraka, istri tetap masuk. Tapi kalau suami di stop dulu, anak sama istrinya bener apa belum waktu di dunia. Begitu ya. Jadi tanggung jawabnya sampai ke akhirat, maka haknya tinggi. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa inna ma huwa indaka dakhilun yushiku ayyufariqaka ilaina ayyufariqati ilaina. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata baginda Nabi, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya, tidak seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zawjuhu minal huril 'ain, kecuali istrinya laki-laki tadi di surga daripada para bidadari berkata begini, la tu'dhihi qatalakillah. Jadi setiap orang mukmin itu sudah dibangunkan rumah di surga, sudah disediakan bidadari di surga. Kalau masuk surga maka dia akan dapatkan. Begitu ya. Tidak seorang istri di dunia menyakiti suaminya kecuali istrinya di surga yaitu para bidadari ngomong kepada perempuan tadi, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kau sakiti wahai perempuan, wahai istrinya di dunia, qatalakillah, semoga Allah membunuhmu. Bayangkan, semoga Allah mempercepat kematianmu, kata bidadari di dunia. Di akhirat kata bidadari itu, fa innama huwa indaka dakhilun, itu seorang laki-laki itu di sisimu hanya sebagai tamu. Kekal itu nanti di surga dan kamu belum tentu bareng di surganya. Itu hanya tamu di dunia. Kalian suamimu di rumahmu, suamimu bersamamu itu hanya tamu. Dakhil ya. Yushiku ayyufariqaki ilaina,
hampir-hampir dia bukannya tidak mungkin, bukannya hal yang sulit, bukannya mustahil dia akan meninggalkanmu dan datang kepada kami para istri-istri laki-laki tersebut dari kalangan bidadari di surga. Kalau laki-laki tersebut orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga dijadikan seorang hamba-hambanya Allah yang soleh. Amin. Itu ya. Itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis selanjutnya dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda baginda Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'alal rijal minan nisa." Berkata baginda Nabi, "Ma taraktu," ya, muttafaqun alaih. "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'alal rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan setelah baginda Nabi fitnah yang lebih membahayakan para laki-laki melebihi bahayanya atau fitnahnya perempuan. Ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? "Mataraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'alal rijali minan nisa." Mataraktu, tidak aku tinggalkan setelah baginda Nabi fitnah yang lebih besar atas kaum Adam, atas kaum laki-laki, lebih besar, tidak ada yang lebih besar daripada fitnahnya perempuan. Ya. Karena perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang, tetapi laki-laki diciptakan cenderung condong kepada perempuan. Laki-laki tidak bisa, la yastaghni anil nisa. Laki-laki diciptakan tidak mampu tanpa perempuan. Sementara perempuan sendiri adalah sumber banyak, menimbulkan banyak fitnah. Fausat ini fitnah. Enggak fitnah ini, kata baginda Nabi. Ini baginda Nabi bilang begitu. Juga di dalam Al-Quran sendiri apa katanya? Tipu dayanya syaitan sama tipu dayanya perempuan itu tinggian mana? Kuat mana? Besar mana? Coba, tipu daya perempuan apa tipu daya setan? Perempuan. Al-Quran sendiri bilang begitu. Coba di dalam surat Yusuf itu Allah mengatakan inna kaidahunna adzim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat besar. Ya, jadi tipu daya perempuan itu sangat luar biasa. Tapi giliran tipu daya setan, inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu tipu daya yang lemah. Inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu tipu daya yang lemah. Jadi memang Allah sendiri sudah gambarkan tipu dayanya perempuan lebih besar daripada tipu dayanya syaitan. Ya terima nggak terima itu firman-Nya Allah, saya nggak, jangan salahkan saya, itu firman-Nya Allah begitu. Artinya ayo kita introspeksi diri kan begitu ya, ya kan? Artinya kan begitu. Nah, ya ini sedang di dalam rangka menyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka sebagai seorang mukmin dan mukminah tidak ada alasan kecuali untuk menerimanya dengan hati yang jernih, mengamalkannya sesuai kemampuan masing-masing. Tidak boleh memprotes apa yang disabdakan Allah, apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, amanna bisyariah. Saya iman dengan syariatnya Allah. Suka atau enggak suka hati saya, itu syariatnya Allah, saya iman, saya terima. Itu jawabannya kalau orang mukmin. Suka enggak suka hati saya, hawa nafsu saya, kalau itu firman-Nya Allah, kalau itu sabdanya Rasulullah, saya terima. Itu jawaban orang mukmin. Apa katanya? Amanna bisyariah. Saya iman dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Begitu. Suka enggak suka, berat enggak berat, kalau itu firman-Nya Allah, kalau itu sabdanya Rasulullah, kalau itu tuntunan syariat, saya terima. Itu orang mukmin seharusnya begitu. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengangkat sebuah hadis yang luar biasa. Kunci masuk surganya perempuan itu ada di tangan laki-laki, seperti hadis tadi. Juga hadis ini, yaitu bersabda baginda Nabi wa qala alaihi salatu wassalam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shaumat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannata syi'ti.
Berkata baginda Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika seorang perempuan mengerjakan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, mengerjakan puasa Ramadannya, wa hafidat farjaha, menjaga farjinya dari selain yang halal, dari selain suaminya, wa ata'at zaujaha, mematuhi laki-lakinya selama tidak di dalam maksiat, mematuhi suaminya selama tidak di dalam maksiat kepada Allah. Qila laha, 4 perkara toh, idza sholat almar'atu khamsaha, kalau dia sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, sepuasa Ramadan, wa hafidat farjaha, menjaga farjinya, wa ata'at zaujaha, mematuhi suaminya. 4 ini dia punya, qila laha, maka akan diucapkan kepada perempuan mulia ini, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kalian wahai perempuan yang mulia kepada surga dari pintu yang manapun engkau menghendaki sebagai penghormatan kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa pembuatan ini. Ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Juga baginda Nabi pernah menerangkan dalam sebuah hadis, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Kadang ada perempuan itu nafkah dinafkahi, kebutuhan dicukupi, tapi dia tidak menghargai suaminya. Ini yang seperti ini enggak bakalan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanzurullahu tabaraka wa ta'ala. Allah tidak akan sekali-kali melihat perempuan la taskuru zaujaha, yang tidak pernah bersyukur menghargai suaminya, wahia la tastaghni anha, sementara wahia la tastaghni anhu, sementara itu perempuan masih butuh sama suaminya, masih butuh nafkahnya, masih butuh ini itunya dan lain-lain. Tidak akan pernah perempuan yang model kayak gitu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dalam rangka untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kita sekalian, tidak sedang di dalam rangka untuk menghakimi siapapun, akan tetapi menyampaikan tuntunannya Allah, tuntunannya Rasulullah. Maka orang yang beriman hendaklah menerimanya dengan hati yang bersih, melakukan sekadar kemampuannya, jangan pernah membantah atau mengkritik. Itu firman-Nya Allah, itu sabdanya Rasulullah. Berat atau tidak berat, mau atau tidak mau, kalau itu firman-Nya Rasulullah, kalau itu firman-Nya Allah, kalau itu sabdanya Rasulullah, maka jawabannya adalah amanna bisyariah. Terima enggak terima, itu syariatnya Allah, saya terima. Berat enggak berat, suka enggak suka, kalau itu syariatnya Allah, itu firman-Nya Allah, itu sabdanya Rasulullah, kami terima. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan orang-orang yang hatinya bersih, mau menerima ajarannya Rasulullah, mau menerima ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan tuntunannya Rasulullah. Amanna bisyariah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kurang sopan, mohon maaf apabila ada sabqul lisan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.